Yahudi percaya pada dua zaman. Zaman kesesatan saat ini, kalau kita baca di pasal 1 ayat 4 Galatia, dan zaman kebenaran yang akan datang. Dua rangkaian very drastic disebutkan kembali di sini. Satu peristiwa di waktu yang lalu dan satu peristiwa di waktu yang akan datang. Itu pun bercokol sekarang ini. Tidak mudah kita keluar dari kesulitan. Tapi ketika kita menyadari Allah membangkitkan kita dengan kasih karunia yang tanpa syarat, kita tidak akan kelihatan orang percaya linglung, matanya kosong, jiwanya kosong, hidupnya tanpa arah. Tapi kita terus bersyukur selalu, dan selalu kita mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak pernah berhenti. Dan satu waktu ke waktu yang lalu, sepertinya Allah banyak sekali stok pergumulan. Sehingga ada pergumulan satu keluar pergumulan yang lain. Keluar satu selesai, keluar pergumulan yang lain. Sepertinya stok itu pergumulan di atas kita. Selalu datang. Tetapi dengan tujuan kita tidak tersesat kembali. Tetapi dengan tujuan kita berpengalaman dengan kasih karunia Allah yang tanpa syarat itu. Saya berpengalaman dengan kasih karunia Allah yang tanpa syarat itu. Allah membangkitkan kita tidak dengan tujuan menjadikan orang percaya itu terus ditimang-timang seperti si Evelyn. Enak ya kalau punya anak seperti Evelyn. Ya, digendong-gendong, enak. Kemudian sedikit lagi kalau dia sudah tidur, tambah enak. Tapi ternyata nanti sedikit lagi dia sudah mengesalkan papa dan ibunya. Ya, mulai berkata-kata, sudah mulai berkomentar, dia sudah mulai berdiskusi, dia sudah mulai berargumen, berdiskusi, bisa berdebat. Mama papanya mulai kecil hati. Tetapi tidak seperti itu kita dengan Tuhan. Allah menghidupkan kita dan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Diberikannya pun tanpa syarat, tidak perlu, tidak akan diumbar-umbar. Sama yang punya kasih karunia Allah itu diberikan, dan benar-benar kita mengalami kasih karunia itu tanpa syarat dalam hidup kita. Sekarang, bukan jaminannya selama-lamanya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, bukan hanya Allah menghidupkan kita dari keterpurukan, dari keterbatasan, dari keberkata-berdayaan, dari keterpurukan, tapi Dia menghidupkan kita dengan kasih karunia yang tanpa syarat. Dan yang ketiga, Allah menghidupkan kita dengan tujuan menjadikan kita ciptaan baru. Kita bersyukur. Tidak berhenti pada satu titik. Rasa-rasanya sudah selesai. Ayat 1-3 kita lepas, haleluya, puji Tuhan. Nyanyian nomor 1, oleh karena kemuliaan. Tetapi ternyata di dalamnya kita lihat, Tuhan kasih tantangan lagi. Tidak seperti sudah berhenti pada satu titik. Tuhan selalu menjadikan kita bergairah. Tuhan selalu menjadikan kita surprise. Tidak berhenti pada satu titik. Dan kalau kita melihat kembali di ayat 4 sampai ayat yang ke-7, bukan hanya ditimang-timang si Evelyn ini. Ya, mamanya berjanji akan menyekolahkan. Saya pernah bilang ke anak-anak saya, kalau situ pintar, saya sekolahkan kamu. Mau ke ujung bumi mana, saya serahkan semua hidup saya. Bukan. Kalau situ sungguh-sungguh, janji orang tua, kamu mau kemanapun, saya rela melakukannya. Dengan iman. Ya. Dengan tujuan. Bukan hanya menghidupkan kita tanpa tujuan, tetapi menghidupkan kita dengan tujuan menjadi ciptaan baru. Hidup dapat berubah radikal hanya oleh dan dalam Kristus. Hanya Dialah yang mampu mengubah seluruh hidup lama kita yang cemar oleh dosa menjadi suatu ciptaan baru berciri kemuliaan Allah. Kamu diselamatkan. Ini adalah perfect passive, very participe yang berparalel dengan ayat pasal 2 ayat 5. Dorongannya adalah bahwa orang percaya telah dan terus diselamatkan oleh Allah. Kembali lagi kita melihat
betapa kita ada sekarang ini dengan tujuan memposisikan kita, menjadikan kita menikmati sekarang ini. Bukan seperti jatuh begitu saja dari langit, tetapi semua ada di dalam rancangan Allah, di dalam pekerjaan Allah, di dalam poema Allah, di dalam perbuatan Allah. Allah mengerjakan secara sempurna sehingga dengan tujuan Allah ingin supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Oleh iman menerima hadiah cuma-cuma Allah dalam Kristus. Umat manusia harus menanggapi tawaran rahmat dan pengampunan Allah di dalam Kristus. Menerimanya dengan iman. Bukan hasil usahamu. Ini adalah yang pertama dari 3 frasa yang dengan jelas menunjukkan bahwa keselamatan tidak didasarkan pada kinerja manusia. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Keselamatan itu tidak berdasarkan pada kinerja kita, perbuatan baik kita, tetapi di situ disebutkan bukan hasil usahamu. Yang kedua, itu adalah pemberian Allah. Dan yang ketiga disebutkan lagi pada ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Disebutkan itu adalah pemberian Allah. Ini adalah hakikat dari anugerah, kasih tanpa pamrih. Paradoks keselamatan baik sebagai hadiah gratis dan respon perjanjian yang dimandatkan memang sulit untuk dipahami. Namun keduanya benar. Keselamatan benar-benar gratis, namun menuntut pengorbanan semuanya. Menuntut tanggung jawab iman kita. Saya dituntut untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kualitas keselamatan kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan bukanlah oleh prestasi. Hal ini adalah kontras langsung kepada guru-guru palsu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah oleh kasih karunia Allah, bukan usaha manusia, sehingga tidak ada ruang untuk memuliakan manusia. Jika orang percaya bermegah, biarkan mereka bermegah di dalam Kristus. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir. Kita ini adalah buatan Allah. Inggrisnya adalah poem atau puisi, berasal dari kata Yunani adalah poema. Kata ini hanya digunakan 2 kali dalam perjanjian baru. Di sini, di Efesus 2 ayat 10 dan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Kita adalah poema. Kita adalah puisinya Allah. Ini adalah posisi orang percaya dalam kasih karunia. Mereka adalah secara paradoks produk jadinya yang masih dalam proses. Kita adalah poema, kepujian Allah, kebanggaan Allah. Kita ini dibangga-banggakan Allah. Tapi sekali lagi paradoksnya, banyak orang percaya yang tidak menyadari kalau kita ini adalah poemanya, puisinya, kepuji-pujiannya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah aorist partisip. Roh membentuk orang percaya melalui pelayanan Kristus oleh kehendak Bapa. Tindakan sebuah penciptaan rohani baru ini dijelaskan dalam istilah yang sama dengan yang digunakan dalam penciptaan awal di kitab Kejadian. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur betapa kita di pandangan Tuhan itu sangat spesial. Untuk melakukan pekerjaan baik, gaya hidup orang percaya setelah mereka bertemu dengan Kristus adalah bukti dari keselamatan mereka. Mereka diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sampai kepada perbuatan. Mereka diselamatkan untuk melayani. Diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman sampai kepada tujuan Allah menciptakan kita menjadi ciptaan baru. Sampai bisa, sampai mandiri, sampai dapat melayani Tuhan, sampai bisa punya keinginan berbuat untuk melayani Tuhan, untuk mendedikasikan